Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alina Mutiara Rianti dari kelas 7B. Jadi di video kali ini saya akan menampilkan laporan hasil bacaan saya dari buku yang sudah saya baca. Dan ada dua buku, yaitu buku non-fiksi dan buku fiksi. Jadi saya baca kedua buku ini. Langsung saja kita masuk ke laporan bacaan dan tanggapan saya. Buku ini berjudul tentang Tiga Ksatria dari Dakho, karya M. Abdul Haq. Diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tahun 2016 dan disunting oleh Kitty Karenisa. Cerita ini mengisahkan tiga kakak beradik dari kota Dakho, yaitu Angswalika, Wangkowang, dan Wahede. Ketiganya memiliki ambisi yang sama, yakni ingin menjadi raja di kota Dakho. Persaingan tersebut akhirnya membuat mereka sepakat untuk melakukan perang segitiga. Peperangan antar saudara itu berlangsung selama 1 minggu, namun pada akhirnya mereka menyadari bahwa pertikaian hanya membawa kehancuran. Mereka pun memilih untuk bermusyawarah dan mencapai kesepakatan damai. Ketiganya setuju untuk membagi wilayah kekuasaan secara adil. Angswalika menjadi raja yang berpusat di Dakho, Wangkowang memimpin wilayah Tanjung Hego, dan Wahede menjadi raja di dataran tinggi Dumpaeng. Cerita ini memiliki tema utama tentang peperangan antar saudara. Alurnya bersifat maju karena peristiwa disampaikan secara urut dari awal hingga akhir tanpa kilas balik. Latar cerita berpusat di kota Dakho dan sekitarnya, dengan tokoh-tokohnya yang semuanya berperan sebagai protagonis. Mereka pun bertikai. Mereka memiliki niat baik dan akhirnya memilih jalan damai. Bahasa yang digunakan dalam cerita bersifat informal dan menggunakan bahasa Indonesia yang ringan, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Pesan moral dari cerita ini sangat kuat, yaitu bahwa kekuasaan tanpa kebijaksanaan akan membawa kehancuran. Sebaliknya, keadilan dan persaudaraan adalah fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai. Kelebihan dari karya ini terletak pada nilai-nilai luhur yang diangkat, seperti musyawarah, keadilan, dan persaudaraan. Tokoh-tokohnya kuat dan latar cerita terasa khas dan menarik. Namun, kekurangan yang saya baikkan dari cerita ini adalah alurnya yang terasa terlalu cepat, terutama dalam peralihan dari konflik menuju penyelesaian. Penjelasan tentang latar belakang konflik dan perang juga masih terasa kurang mendalam. Meskipun begitu, hal yang menarik dari cerita ini adalah bagaimana ketiga tokoh utama memilih jalan damai dan membagi kekuasaan tanpa saling menjatuhkan. Ini memberikan contoh positif tentang kepemimpinan dan kedewasaan berpikir. Sebagai saran saya, akan lebih baik jika cerita ini dikembangkan dengan lebih banyak detail, terutama pada bagian konflik dan budaya lokal kota Dakho, serta penambahan dialog untuk menghidupkan suasana. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang laporan bacaan dan tanggapan saya untuk buku non-fiksi yang sudah saya baca. Buku ini berjudul Melihat Lebih Dekat Penjelajahan 2, karya Philip Wilkinson. Diterbitkan oleh PT Elex Media Komputindo kelompok Gramedia, Jakarta pada tahun 2003 dan disunting oleh Putri Christian. Merupakan buku non-fiksi yang mengangkat kisah-kisah penjelajahan dan penemuan yang dilakukan manusia dari masa ke masa dalam upayanya memahami dunia. Buku ini diawali dengan semangat pembaruan yang dikenal sebagai cakrawala baru, di mana manusia terdorong untuk menjelajahi dunia, termasuk dalam pencarian legendaris akan El Dorado, negeri emas yang memikat para penjelajah Eropa. Penjelajahan Eropa pun melintasi berbagai benua seperti Amerika Utara, Afrika, hingga Samudra Pasifik dan Australia, yang saat itu dianggap sebagai ujung dari dunia. Penjelajahan ini tidak hanya disadari oleh keinginan akan kekayaan dan kekuasaan, tetapi juga semangat untuk mengejar pengetahuan.
para penjelajah mencapai puncak-puncak tertinggi, menyelami ke dalam samudera, dan mencatat semua temuan mereka dengan tekun. Salah satu hal menarik dalam buku ini adalah pembahasan tentang pentingnya pembuatan peta sebagai alat navigasi sekaligus pencatat wilayah baru. Bab mengenai peta menunjukkan bagaimana para penjelajah turut membentuk gambaran dunia yang kita kenal saat ini. Semua kisah ini akhirnya menjadi catatan penting sejarah tentang semangat manusia dalam menembus batas dan merangkai pengetahuan menjadi satu kesatuan. Buku ini memiliki tema besar mengenai penjajahan manusia dari masa ke masa dengan alur maju, karena peristiwa-peristiwa disusun secara kronologis dari masa ke masa tanpa kilas balik. Latar cerita ini tersebar di berbagai belahan dunia, seperti Amerika Utara, Afrika, Samudra Pasifik, dan Australia. Buku ini tidak memiliki tokoh utama yang dominan, sehingga semua tokohnya bersifat tritagonis, karena masing-masing hanya tampil sesuai peran penjajahan mereka. Dari segi pesan moral, buku ini mengajarkan pentingnya keberanian, rasa ingin tahu, dan mengejar pengetahuan. Manusia dapat melampaui batas geografis dan budaya jika memiliki tekad dan kemauan untuk belajar. Bahasa yang digunakan dalam buku ini bersifat informal dan komunikatif, sehingga mudah dipahami oleh pembaca umum, terutama pelajar. Kelebihan dari buku ini adalah penyajiannya yang informatif, namun tetap menarik. Buku ini berhasil menyampaikan fakta sejarah dengan ringan dan dilengkapi ilustrasi serta peta yang membuat pembaca lebih mudah memahami isi penjelajahan. Namun, kekurangannya yang saya tahu terletak pada penyajiannya, beberapa bagian yang terlalu singkat serta padat informasi sehingga mungkin membuat pembaca pemula merasa kewalahan. Hal menarik lainnya adalah pembahasan tentang pembuatan peta yang memperlihatkan bagaimana para penjelajah berkontribusi terhadap pemahaman bentuk dunia. Sebagai saran dari saya, buku ini akan menjadi lebih menarik jika dilengkapi dengan interaktif atau kronologi penjelajahan. Jadi itulah video laporan bacaan atau tanggapan saya terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang sudah saya baca. Sekian dari saya dalam menyampaikan laporan bacaan buku fiksi dan non-fiksi dari Tugas Bahasa Indonesia. Sekian dari saya, maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.